Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu materi tentang matriks. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki setelah belajar matriks adalah: 1. Kalian dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan transpos matriks. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang matriks, Bapak ingin mengajak kalian membayangkan, misalkan kalian itu adalah seorang pemilik rumah makan. Lalu kemudian kalian mendapatkan pesan WhatsApp pemesanan makanan seperti ini. Salam Bapak Ibu, saya mau pesan nasi goreng 25, yang 24 telurnya pisah semua ya. Yang satu dicampur. Nah, yang dipisah 8 telur ceplok setengah matang, 8 ceplok matang, 4 dadar kering agak gosong, 4 dadar jangan terlalu kering. Yang ceplok setengah matang 4 gak pedas, 2 sedang, 2 pedas. Yang ceplok matang 2 gak pedas, 4 sedang, 2 pedas. Yang dadar kering agak gosong 1 gak pedas, 1 sedang, 2 pedas. Yang dadar gak terlalu kering, 2 gak pedas, gak pakai kecap. Yang 1 pedas gak pakai kecap, dan 1 pedas pakai kecap. Ayo, Bapak mau tahu bagaimana respon kalian mendapatkan WhatsApp pemesanan nasi seperti tadi? Senang? Atau malah kalian pusing? Pusing gak? Pusing gak? Pusing gak? Pusing lah, masa gak pusing? Bapak yakin kalian pusing membaca pesan dari calon pelanggan tadi kan? Jangankan kalian, Bapak sendiri pusing membacanya. Lalu apakah kemudian pemesanan dari calon pelanggan tadi kita tolak? Jangan, ya sayang kalau kemudian kita tolak. Bayangkan itu 25 porsi loh. Mereka pesan ya 25 kali misalkan 10.000 saja sudah 250.000 omset yang bisa masuk pada toko kita. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan? Nah, ya, kalimat yang rumit tadi itu bisa kita buat dalam bentuk yang sederhana, sehingga kemudian kita akan mudah melayani pemesanan dari calon pelanggan tadi, sehingga rezeki masuk ya, dan kita tidak pusing. Bagaimana caranya? Baik, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pemesanan calon pelanggan tadi itu kalau kita bisa bagi terdiri dari 2 kategori. Ya, pertama kategori telur lauknya, kemudian yang kedua dari tingkat kepedasan dari nasi goreng tersebut. Nah, kategori telur itu kalau kita perhatikan ada 5 ya, 5 jenis, yaitu pertama telur campur, ceplok setengah matang, ceplok matang, kemudian dadar kering agak gosong, dan dadar jangan terlalu kering. Kemudian dari tingkat kepedasan itu terdiri dari 5 kategori. Pertama, tidak pedas, lalu sedang, kemudian pedas, kemudian tidak pedas ditambah dengan tidak pakai kecap, dan pedas ditambah dengan tidak pakai kecap. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Pertama tadi dia pesan 25 porsi. Nah, satunya itu adalah telur campur. Memang dia tidak mengatakan apakah pedas atau sedang atau tidak pedas, maka kita simpulkan saja bahwa yang satu ini adalah sedang. Oke, jadi telur campur 1. Kemudian ceplok setengah matang itu kalau kita perhatikan pemesanannya tadi itu terdiri dari tidak pedas 4 porsi, sedang 2 porsi, pedas 2 porsi. Kemudian untuk ceplok matang itu tidak pedas 2, sedang 4 porsi, kemudian pedas 2 porsi. Lalu untuk nasi goreng dadar kering agak gosong, tidak pedas 1, sedang 1, pedas 2 porsi. Kemudian untuk nasi goreng telur dadar jangan terlalu kering,
itu kalau kita perhatikan dia pesan yaitu dengan tingkat kepedasan pedas 1 dan tidak pedas ditambah tidak pakai kecap 2 serta pedas dan tidak pakai kecap 1 porsi. Nah, kalau demikian kita tidak lagi pusing untuk kemudian mengabulkan pesanan dari calon pelanggan kita. Baik anak-anak sekalian, nah tabel ini itu bahkan dapat kita buat dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu sebagai berikut. Kita hanya menghilangkan keterangan yang menjelaskan tentang jenis lauk yang dipesan dan juga keterangan yang menjelaskan tentang tingkat kepedasan. Nah, bentuk seperti ini, inilah yang kemudian kita sebut dengan matriks. Dengan demikian, materi matriks yang akan kita pelajari pada bab ini, salah satu kegunaannya adalah dapat membantu kita menyelesaikan persoalan matematika yang tadinya rumit, dapat kemudian kita selesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, Bapak ingin kalian terus bersemangat mengikuti pembelajaran matematika bab matriks ini karena kita sudah mengetahui kegunaan dari materi yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin.